Honey, come take out garbage. In a minute, Mom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kenalin, namaku Hasbi dan ada juga temanku Timothy. Jadi di sini aku sama Timothy mau sharing-sharing nih terkait jurusan teknik elektro ini ke teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama jurusan teknik elektro atau penasaran teknik elektro tuh kayak gimana sih, boleh disimak ya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung mulai aja. Yang pertama, apa sih teknik elektro itu? Jadi teknik elektro itu merupakan jurusan yang mempelajari tentang kelistrikan, mulai dari konsep kayak teori-teori yang berkaitan sama kelistrikan sampai prakteknya, yaitu gimana caranya kita manfaatin kelistrikan ini di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di teknik elektro itu belajar apa aja sih? Nah, ini sebenarnya cukup banyak ya yang dipelajari, jadi aku tampilin sedikit aja. Pokoknya intinya itu karena dasarnya kita belajar tentang kelistrikan, buat semester awal pasti berkutat sama yang namanya fisika dan juga matematika. Gak jauh beda lah sama jurusan teknik lainnya. Karena kan untuk semester awal pasti kita belajar tentang teori-teorinya dulu kan, baru di semester-semester selanjutnya atau semester berikutnya kita merambat ke prakteknya. Nah, ini ada yang menarik nih buat dibahas. Jadi di semester 5 nanti ada yang namanya penjurusan atau pemilihan subbidang atau peminatan, beda-beda namanya tapi intinya sama aja. Jadi di penjurusan ini kita mempelajari tentang sub-bidang tertentu aja. Jadi kita cuma mempelajari sub-bidang tertentu aja. Umumnya di teknik elektro ini ada 5 sub-bidang, bisa teman-teman lihat di PPT-nya. Jadi kita milih satu dari 5 sub-bidang ini untuk dipelajari lebih lanjut. Misal kita milih sub-bidang elektronika, berarti kita cuma belajar elektronika aja, belajar matkul-matkul yang terkait sama elektronika aja, gitu kurang lebih. Untuk selanjutnya mungkin kita bahas satu-satu terkait penjurusan ini ya. Yang pertama itu ada teknik tenaga listrik. Nah, di teknik tenaga listrik ini kita bakal belajar tentang pastinya energi listrik sama pengoperasian sistem tenaga listrik di masa kini dan juga masa mendatang. Selanjutnya ada kontrol. Di kontrol ini kita bakal belajar tentang digital control, linear control, serta pengendalian mesin listrik. Selanjutnya ada elektronika. Nah, di elektronika kita akan belajar tentang sistem digital, rangkaian listrik, dan juga mikroprosesor. Selanjutnya ada telekomunikasi. Nah, di telekomunikasi ini kita akan belajar tentang jaringan, pengolahan sinyal, dan kabel. Selanjutnya yang terakhir ada teknologi informasi atau TI. Nah, di TI kita bakal belajar tentang pemrograman web, AI dalam sistem, pemrograman jaringan komputer, dan lain sebagainya. Nah, TI ini juga udah jadi satu jurusan juga ya. Selanjutnya ada skill dasar yang dibutuhkan di teknik elektro ini. Yang pertama pasti mendesain sistem, karena kan di teknik elektro kita harus mendesain rangkaian listrik dan lain sebagainya juga. Selanjutnya suka eksperimen. Lanjut ada analitis, ada kemampuan pemecahan masalah di bidang rekayasa teknik, dan juga yang pastinya pemahaman matematika dan fisika. Selanjutnya untuk prospek kerja. Nah, ini banyak yang salah paham nih. Banyak yang berpikiran kalau jurusan teknik elektro itu cuma bisa jadi tukang listrik aja. Ini salah satu pemikiran yang salah ya teman-teman, karena nyatanya prospek kerja di teknik elektro itu luas banget. Karena semakin berkembangnya teknologi, jurusan teknik elektro dan penjurusan-penjurusan yang tadi udah aku sebutin sebelumnya itu bakal semakin relevan di dunia kerja. Contohnya itu ada misalkan teknisi telekomunikasi, teknisi radar, sonar, dan navigasi. Ada juga spesialis network system atau bahkan ahli robotik juga bisa di teknik elektro ini teman-teman. Untuk cangkupan industrinya sendiri, jurusan teknik elektro itu hampir dibutuhkan di semua lini industri yang ada saat ini, mulai dari telekomunikasi, manufaktur, IT, pembangkit listrik, transportasi, jasa dan pelayanan, sampai peminyakan dan pertambangan juga butuh jurusan teknik elektro. Atau bahkan pemerintahan kayak Kementerian SDM pun juga butuh jurusan teknik elektro. Mungkin cukup sekian yang bisa aku sharing sama teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau perbuatan.